warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Hadratil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ali baiti ajmain wa inna anbiya wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa sahabat as-salihin ila arwahil jami'in awliya illa ila arwahil jami'in ulama illa ila arwahil jami'in malaikatillah wal malaikatil muqarrabin ila arwahil jami'in al-muqarrina wa al-muqarribu min abadina wa ummahatina wa asladina wa jaddatina wa masayidina wa asladina wa ila arwahil jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan wa ta'ala al-qurya wa jami'an wa ila arwahil mu'minina ثم يأتي مصنف هذا الكتاب نصره إلى سيحوى بعمله إلى حاجتنا وحاجتكم وحاجتكم المسلمين وعليه شر العافية بنا رزقي بكامل الفهم وحلال البركة بنا kesehatan jasmani rohani di dini wa dunia wal akhir. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini, yaitu tanggal 13 Agustus 2024, hari Selasa. Kajian kita pada hari ini kita masih beribadah di Mushola Al-Barokah RT 1/3 Kelurahan Kecamatan Candikan Surabaya. Judulnya menggapai derajat muttaqin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu sabi'atu wal isruna. Utawi makalah kang nomor 27. Utawi makalah kang nomor 27. Abdillah bin Mas'ud diceritakan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdima iftarallahu alaika. Abdi nglakono sira ma ing barang iftarallahu kang wis
majibaken Allahu sapa Allah alaika ing atase sira takun mongko bakal nemu sapa sira abudan nasi termasuk iku luwe hebat-hebat ibadah luwe api-api manusia ing dalam ibadah. Terus sahabat Abdullah bin Mas'ud beliau berkomentar, siapa yang ingin manusia yang dicatat oleh Allah ibadahnya yang terbaik, maka segala apa yang sudah diberitakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai sholat, kemudian zakat, puasa, haji bagi yang mampu, maka kesunahan kalau bisa seperti sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, semua yang baik-baik atau segala perintah Allah dan Rasul-Rasulnya, sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, maka dia akan mendapatkan predikat orang yang terbaik di dalam segi ibadahnya. Waslamit lan ngedono sira maharim Allah ing perkara den haramaken Allah sapa ing Gusti Allah. Maharim Allah ing perkara den haramaken Allah. Takun mongko ana sira ashadan nasi termasuk orang-orang yang disebut zuhud yang terbaik. Dan bila manusia itu sudah mampu meninggalkan segala apa yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang orang itu kuat melakoni ibadah tapi maksiat masih jalan. Kejelekan demi kejelekan masih belum dia bisa tinggalkan. Tetapi manakala orang itu kebaikan sudah setiap hari sudah bisa dia lakukan, dan yang kedua ditambah kejelekan demi kejelekan sudah mampu dia tinggalkan, maka akan dia mendapatkan predikat yang kedua, yaitu orang yang terbaik di dalam zuhudnya. Apa zuhud itu? Yaitu orang yang menjaga dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Warga lamrido siro bima lawan barang qasamallahu kamis bagi sapa Allah lakamaring sira ina rezeki samping rezeki takun mongko ana sira ahnan nasi iku luwe wong kang semugi manusia arti tiang itu termasuk yang sing beriman di antara manusia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini
Kita akan membahas tentang masalah menggapai derajat mutakin. Step demi step, tangga demi tangga, bagaimana secara ilmuwan kita ini harus melalui jalur demi jalur. Bisakah kita meraih derajat mutakin, di mana yang menurut ajaran agama Islam, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa yang termulia di antara kalian. Karena itu kita harus mempelajari bagaimana caranya kita bisa menggapai derajat mutakin tersebut. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, secara definisi, mutakin adalah menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan. Al-imtisalu awamirihi wajtinabun nawahi, yaitu melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan. Namun harus disertai kuncinya, yaitu menjalankan perintahnya dengan rasa suka, rasa senang, tidak ada keterpaksaan. Demikian juga di dalam menjauhi larangan-larangan Allah, sudah mencapai rasa senang, tidak ada keterpaksaan di dalam meninggalkan hal tersebut. Untuk mencapai sebuah rasa suka di dalam kita melaksanakan sebuah ibadah, tentunya harus dimulai dengan keterpaksaan terlebih dahulu, yang mana al-istiqomatu khairun min alfi karamah. Memaksakan diri secara istiqomah, rutinitas terhadap sebuah amalan ibadah, baik itu wajib maupun sunnah, lama-lamaan kebiasaan baik itu akan menjadi sebuah kebiasaan yang sulit untuk kita tinggalkan, karena semakin hari kita merasakan kenikmatan di dalam melaksanakan ibadah tersebut. Sebagaimana seseorang yang beristiqomah melaksanakan sholat malam, sholat tahajud, manakala dia itu lupa ataupun tertidur sehingga tidak melaksanakan sholat tahajud, dia akan merasakan yang namanya betul luar biasa, padahal itu hanya sekedar amalan sholat sunnah. Namun dia sangat menyesal tidak bisa melaksanakan sholat malam pada hari itu, karena tadinya dia merasakan betapa nikmatnya peristiwa sholat malam yang dia lakukan, sangat menyentuh dalam ketenangan jiwanya, sehingga ketinggalan satu kali sholat malam saja dia merasakan sebuah kerugian yang sangat luar biasa. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, patut dijadikan sebuah renungan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna akramakum indallahi atqakum,
Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya Allah mengetahui dan maha mengetahui lagi maha mengenal. Surat Al-Hujurat ayat 13. Kata takwa adalah tertulang di dalam Al-Quran ini sebanyak 17 kali, di mana kata takwa tersebut adalah pengertian secara bahasa antara lain adalah menjaga, menghindari, menjauhi dari segala apa yang dilarang oleh Allah. Kata takwa dalam bentuk kalimat perintah yang disebut di dalam Al-Quran itu sebanyak 79 kali. Itu menunjukkan bahwasanya betapa pentingnya manusia diingatkan akan pentingnya derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya itu adalah merupakan gambaran di mana manusia akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap sebuah jalan yang akan membawanya ke dalam kebahagiaan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang menurut pendapat daripada Imam Qushairi, maka takwa itu sendiri terdiri daripada 4 huruf. Yang pertama huruf ta, ini artinya apa akan dijelaskan oleh Imam Qushairi dalam pendapatnya. Imam Qushairi kemudian memperinci makna tak dalam takwa adalah tawadhu. Seseorang yang bisa disebut takwa itu mereka sudah bisa menghormati terhadap sesama makhluk. Pada orang tua dia berbahasa yang lembut dan sopan. Kepada manusia yang lain bisa ngomong-ngomong, baik terhadap anak kecil, terhadap siapapun yang sudah bisa meletakkan posisinya, karena siapapun yang kita muliakan adalah berarti kita memuliakan dirinya sendiri. Karena itu jiwa tawadhunya sangat tinggi bagi orang-orang yang sudah mencapai derajat tertinggi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man tawadda'a lillahi rafa'ahu Allah, wa man takabbara wada'ahu Allah." Dan artinya, sapa wong sing andhap asor marang wong tuwa, andhap asor marang gurune, andhap asor marang sapadha-padha liyane, andhap asor merendahkan diri tawadhu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Dan barang siapa yang sombong, merasa pandai, merasa hebat, merasa kaya, merasa segala-galanya, maka Allah akan menyia-nyiakannya
pandangan manusia maupun di pandangan makhluk yang lain, juga setan atau iblis dikeluarkan dari surga karena beliau sombong, karena dia sombong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mau melaksanakan perintahnya Allah untuk menghormati Nabi Adam yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah makna takwa. Huruf yang pertama tak, yaitu tawadhu, seorang yang saksya di dalam kehidupan sehari-harinya bisa merendahkan diri kepada sesama manusia atau sesama makhluk. Jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huruf yang kedua, menurut Imam Al-Busairi, adalah qaf, bermakna qanaah. Seorang yang mempunyai derajat mutaqi, dia sudah mampu melaksanakan yang namanya qanaah, yang artinya nerima panduk. Dia bisa merasakan rasa syukur dengan segala apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berpendapat bahwasanya segala kebaikan demi kebaikan adalah jalan menuju nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diakhiri dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, apapun yang sudah diberikan oleh Allah kepadanya, dia syukuri, dia nikmati, dia rasakan dengan kebahagiaan tanpa adanya keluh kesah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis sahih dari Abdullah bin Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang masuk Islam mendapatkan rezeki secukupnya, lalu dia merasa cukup dengan apa yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Artinya, menerima kandung saking Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian makna yang ketiga, setelah tak, kemudian qaf, kemudian wawu, taqwa, wawu. Wawu adalah warok atau wirai, yaitu menjauhi sesuatu yang masih syubhat, sebagaimana dalam sebuah hadis, "Faman taqwa syubhati faqad istaqra di dinihi wa irdihi." Barang siapa yang menghindarkan dirinya dari perkara-perkara yang syubhat, maka ia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Dia telah mampu meninggalkan kemaksiatan demi kemaksiatan semua berat, namun pada akhirnya dia merasakan senang dan merasa tenang dengan semuanya itu. Dia akhirnya menjadi manusia yang bersih karena setiap hari yang dia makan adalah sesuatu yang halal. Matanya, hidungnya, pendengarannya, mulutnya, tangannya, kakinya, dia kontrol sehingga tak sampai melanggar dari barang-barang Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Itulah sifat Allah. Dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, yaitu sebaik-baiknya Islamnya seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang sudah tidak bermanfaat lagi. Dan yang terakhir yaitu yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, surat Al-Hijr ayat 99. Dan sembahlah Tuhanmu Allah sampai kamu dapatkan sebuah keyakinan. Lau ta'lamuna ilmal yaqin la tarawuna jahim summa la tus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Lau ta'lamuna ilmal yaqin summa la tarawuna angkal yakin summa tus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Jadi pertama ilmu yakin, ayat yakin, ya yakin. Itulah gambaran daripada menggapai sebuah derajat muttaqin, derajat yang paling tinggi. Seorang itu sudah bisa menetapkan yang namanya iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman percaya kepada rukun iman yang sebanyak 6. Kemudian dilanjut, dia sudah bisa ihsan. Ihsan itu adalah anta'budallah ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Dia bisa ibadah seperti dia melihat Allah, dan dia tidak mampu seperti itu, dia beribadah seperti dilihat Allah. Kemudian masuk ke mukhlasin, yaitu murni mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, baru muttaqin, yaitu bisa menjalankan segala perintah Allah dengan senang hati, kemudian menjauhi segala larangan-larangan Allah dengan senang hati. Semua itu adalah dalam rangka menuju alam selanjutnya yang akan dilalui oleh manusia sesudah meninggal dunia, di mana manusia mempunyai 4 alam yang akan dilalui. Yang pertama adalah alam rahim, kemudian alam dunia, dan yang ketiga adalah alam kubur, dan yang keempat adalah alam akhirat. Di dalam salah satu surat Al-Mu'minun ayat yang ke-100, alam barzakh dirujuk sebagai tempat manusia untuk menanti hari kebangkitannya. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Bahwasanya di hadapan mereka ada alam barzakh atau alam kubur sampai pada hari mereka dibangkitkan. Mana saat manusia meninggal dunia, mereka orang-orang yang telah lulus ujian mereka itu dibagi 2, ada yang sudah mencapai seperti itu, dia istirahat tidur sambil menunggu datangnya hari kiamat. Adapun yang kedua, mereka orang-orang yang masih belum mencapai sebuah sempurnaan, mereka masih harus menjalani yang namanya siksa kubur sampai datangnya hari kiamat. Setelah manusia mengalami yang namanya alam barzakh beribu
beribu-ribu tahun kemudian saat itu terjadilah yang namanya kehancuran dunia, di mana manusia akan meninggal semuanya yang disebut dengan yaumul kiamah. Setelah yaumul kiamah, maka manusia semuanya akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah masa yang tidak diketahui waktunya, baru kemudian Allah menghidupkan kembali seperti Allah menumbuhkan rumput-rumputan yang disiram dengan air hujan. Tiba-tiba manusia bermunculan dari dalam tanah, dan hari itulah disebut dengan yaumul ba'si, hari kebangkitan, di mana manusia akan keluar dari dalam kuburnya untuk dikirim kepada masyarakat dan dimintai pertanggungjawaban atas segala yang ia lakukan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur, dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang dan ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Surat Al-Hajj ayat yang ke-7. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat Muslim, manusia pada hari kiamat akan dihimpun di padang mahsyar. Mereka dalam keadaan tidak beralas kaki dan telanjang bulat, dan ada yang tidak bersunat. Hadis riwayat Imam Muslim. Dari sini sebenarnya manusia mempunyai sebuah amanah. Segala makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini mempunyai titipan, mempunyai amanah. Baik amanah itu berhubungan dengan dirinya sendiri atau berhubungan dengan sesama makhluk, dan amanah itu berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun sesuatu yang berhubungan dengan dirinya sendiri, yaitu menjaga kesehatan jasmaninya, rohaninya, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan jasmaninya, termasuk menyakiti dirinya sendiri, dan ada yang sifatnya menyakiti secara zahir, ada yang menyakiti secara batin. Di antaranya adalah memasukkan sesuatu yang haram ke dalam tubuhnya, sama saja menyakiti dirinya sendiri. Amanah yang kepada sesama makhluk dititipan, yaitu tentang keluarga, tentang anak, tentang masyarakat, dan semuanya harus kita perbaiki, harus kita jaga kasih sayang di antara mereka, dan juga amanah kepada Allah, yaitu hak dan kewajibannya harus kita penuhi di dalam hidup sehari-hari ini. Kita tidak mau melakukan sesuatu yang seenaknya, tetapi kita punya tanggung jawab berupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka fungsi daripada kita bisa amanah adalah tentunya kita akan disenangi dan dipercaya oleh segala lapisan masyarakat, dan juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulannya pada pagi hari ini, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu, takwa adalah jalan menuju kebahagiaan yang hakiki. Takwa adalah jalan tol
bisa amanah maka akan mulia di dunia dan mulia di akhirat, sebab disenangi dan dipercaya oleh siapapun. Ini jahilun fil ardi khalifah. Kata Allah, sesungguhnya saya akan menjadikan seorang pemimpin di muka bumi ini. Maka Allah menciptakan golongan manusia hanya pemimpin amanah yang dicintai oleh Allah dan semua makhluknya, sampai-sampai imamun adilun atau pemimpin yang bijaksana, salah satu pilihan Allah yang akan mendapatkan naungan di hari kebangkitan nanti, yaitu di hari pada masa di mana manusia yang lain masih belum mendapatkan naungan. Semoga ketimpangan pada pagi hari ini bermanfaat bagi masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.